Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, di waktu ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama lagi. Semoga kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga, Kau berkatilah kami sehingga kami mengetahui akan firman Tuhan ini, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berkati kami, jauhkan daripada gangguan iblis di dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah keresahan yang dijangka, September 11. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Berdasarkan peristiwa masa depan, beberapa orang cenderung untuk menunjukkan keresahan terlebih dahulu. Dalam banyak kes, keresahan dikaitkan dengan pemikiran dan peristiwa bencana yang hanya akan berlaku dalam imajinasi mereka. Dalam kes lain, ketakutan terhadap situasi sebenar yang belum berlaku seolah-olah melumpuhkan mereka. Dalam kes Rasul Paulus, dia pasti bahwa kemana saja dia pergi, situasi tragis yang nyata akan menyambutnya. Dalam perlayarannya ke Yerusalem, dia telah bertemu dengan beberapa saudara dari kota Miletus. Apabila dia mengungkapkan selamat tinggal, dia mengaku kepada mereka, "Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Bagaimana dia boleh bebas daripada keresahan dalam menghadapi penderitaan dan penderitaan yang bakal berlaku? Apa yang dilakukannya untuk menghadapi situasi seperti itu dengan berani dan optimis? Kitab suci mengatakan bahwa Paulus hanya mempunyai satu perkara di pikirannya, dengan gembira menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Ayat ke-24. Paulus mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Segala perhatian, usaha, dan komitmennya diarahkan untuk tidak mengawal atau mengurangkan keresahannya, bukan untuk melawan ketidakadilan hidup dan bukan untuk mengutuk kejahatan para penganiayanya, tetapi untuk mencapai matlamat menyebarkan berita baik tentang kasih Tuhan. Banyak kali untuk menghindar kesakitan, keresahan, atau penderitaan, hanya kebenaran Injil yang menyenangkan yang diberikan. Apabila kesukaran datang, kesukaran ini dianggap sebagai luar biasa dan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, ada tertulis bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Walaupun begitu, kita boleh bebas daripada keresahan jika kita bersungguh-sungguh melaksanakan kerja yang diberikan kepada kita dan mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang bagi setiap masalah telah tersedia rancangan penyelesaian. Adakah Anda tahu dengan jelas tujuan hidup Anda?
Adakah Anda mengaku tugas yang Tuhan berikan kepada Anda? Ingatlah bahwa Yesus melihat akhir dari awal, dan dalam setiap kesukaran Dia menyediakan jalannya untuk mendatangkan kelegaan. Berada dalam Kristus, kita boleh melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan kita. Testimony for the Church, jilid 7 muka surat 298. Inilah firman Tuhan kita kali ini. Semoga kita dapat mengerti dan kita dikuatkan. Mari berdoa. Tuhan di surga, puji syukur kepada Engkau atas nasihat buat kami, agar kami akan melihat selalu ke depan, bukan melihat segala kesusahan yang kami alami. Terima kasih, di dalam nama Yesus. Amin.